Oke guys, kembali lagi bersama aku di sini. Selamat buat semuanya, konnichiwa. Kali ini aku akan bahas tentang sesuai janji aku ya. Kemarin aku kan janji itu buat cara ngasih tahu gimana caranya untuk bisa nyampe ke Jepang. Oke, kali ini aku suasananya tempat yang berbeda ya. Agak-agak rindang gimana gitu. Jadi aku berada di tempat yang sepi ya, ibarat katanya, tapi agak rindang. Lumayan lah cari angin, soalnya kan lagi musim panas ya. Jadi kali ini aku akan bahas ya sedikit tentang bagaimana perjalanan saya, apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami untuk saya bisa datang ke Jepang ini untuk bekerja. Jadi singkat cerita saya akan berbagi. Sebelumnya saya mau bilang ya, untuk datang ke Jepang itu sangat gampang guys. Kita punya duit, kita bisa datang ke Jepang. Tapi untuk bisa datang ke Jepang dan bekerja di Jepang itu yang susah. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana perjalanan saya sampai saya bisa berangkat ke Jepang ini. Oke. Yang pertama saya mau bilang sama kalian, siapkan mental kalian dulu ya sebelumnya. Sebelum melakukan apapun itu siapkan mental, niat sama iman kita gitu. Karena kadang-kadang semuanya itu nggak seindah yang kita bayangkan. Mulai berpantun. Akan menjelaskan sedikit ya. Mungkin kurang lebihnya pasti ada. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan kata maupun kurang berkenan di hati saudara. Jadi yang pertama saya mau bilang buat kalian yang mau datang ke Jepang, usahakan kalian terlebih dahulu mencari tahu lebih banyak tentang Jepang, baik itu dari teman-teman atau senior-senior yang udah ada di Jepang atau melalui internet gitu, karena itu sangat penting. Kenapa? Supaya tidak salah langkah seperti itu. Terus yang berikutnya yang mau saya jelaskan, yang bagi teman-teman yang mau datang ke Jepang, kalian boleh mencari di daerah tempat ya, daerah kalian, di daerah sekitaran kalian seperti itu. LPK atau lembaga pelatihan kerja yang bekerja sama dengan Jepang seperti itu, biar kita itu lebih legal datanya ke sini gitu. Dan di sana nanti coba cari tahu, pasti ada. Ketika kita udah mencari tahu di internet tentang Jepang atau apa, cari di situ lembaga pelatihan kerja yang bekerja sama dengan Jepang. Jadi nanti ada beberapa di daerah kalian, misalnya kayak di Medan ada banyak ya. Buat teman-teman juga yang mau tahu di daerah Medan, Siantar, yang mau tahu nama LPK yang ada di situ, boleh chat aku di Facebook atau Instagram juga boleh, atau komen juga boleh. Nanti saya akan segera balas seperti itu. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman. Saya berada di luar ruangan, jadi suaranya itu agak ribut gitu karena banyak orang yang datang ke sini seperti itu. Maaf ya teman-teman. Selanjutnya yaitu setelah kalian udah dapat LPK-nya, jangan langsung kayak udah kamu tuh udah memilih itu langsung gitu. Kan ada banyak jenis lembaga pelatihan kerja. Jadi usahakan kamu mencari yang terbaik. Ketika kamu udah menemukan satu lembaga pelatihan kerja, kamu jangan pernah jangan lengah dalam bertanya. Apapun yang ada keraguan atau pertanyaan yang belum jelas, silahkan tanyakan lebih baik supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Seperti itu ya guys. Selanjutnya, setelah udah daftar di LPK dasar itu, kita nanti di situ akan bayar ya. Kalau yang gratis saya nggak tahu ya. Ada sih yang katanya gratis, tapi setahu saya yang 0% atau 0 rupiah nggak ada ya guys. Semua perjuangan butuh duit gitu. Jadi nanti di situ kita bayar uang LPK dasar. Itu LPK dasar. Jadi nanti masih ada tahap selanjutnya. Jadi saya waktu itu saya belajar di LPK saya yang berada di Siantar. Saya belajar di situ sekiranya itu tergantung orangnya ya, nggak dipatok misalnya kamu harus 1 tahun, kamu harus setengah tahun, nggak, tergantung kitanya. Semakin kita cepat dalam menangkap pelajaran seperti itu, kita akan lebih cepat diberangkatkan ke pelatihan pusat seperti itu guys. Dan setelahnya kita udah belajar, nanti di situ kita akan diajarin dari mulai huruf awal ya, karena kan Jepang itu punya 4 huruf, yaitu kanji, romaji, hiragana, katakana. Kita akan diajarin ya dasar-dasarnya
dasarnya gitu, kayak cara baca, cara nulis, atau menggabungkan beberapa kalimat. Tapi itu belum yang kayak level tinggi gitu, karena masih diajarin di pelatihan pusat seperti itu. Jadi ketika itulah yang dipelajari di LPK dasar, kayak misalnya olahraga dasar juga, karena kita nanti juga ada olahraga, jadi nanti kita juga diajari untuk berolahraga. Selanjutnya, setelah kita di lembaga pelatihan dasar, di situ kita nanti akan diarahkan mengikuti ujian untuk masuk tahap pelatihan pusat gitu. Seperti misalnya kalau kalau di pelatihan dasar itu nanti mereka yang ngurusin jadwal ujian kita kapan gitu, dan mereka yang ngajarin kita pola-pola soalnya gitu. Jadi ujian yang diujiankan pada masa saya itu ada berapa jenis ya. Yang pertama ujian wawancaranya belum bahasa Jepang, masih bahasa Indonesia gitu. Yang kedua ujian bahasa Jepang. Terus ketiga ujian psikotes. Keempat ujian tes kesehatan gitu. Ada juga sih tes fisik juga gitu, ada beberapa. Tapi kalau untuk sekarang sih kurang tahu ya yang apa aja yang mau diujiankan, tapi yang pasti itu pasti ada ya pada tahapnya untuk masuk ke pelatihan pusat gitu. Nanti ketika kita udah lulus itu semua, kita akan diurus lagi oleh pelatihan daerah, pelatihan dasar kita gitu. Mereka yang mengurus keberangkatan kita sampai ke pelatihan pusat gitu. Jadi ada biaya juga untuk kita masuk ke pelatihan pusat, karena pelatihan pusatnya itu kebetulan saya itu pelatihan pusat yang tempat saya belajar kemarin itu adalah di Jogja. Jadi untuk sampai ke Jogja ini saya mengeluarkan biaya juga gitu. Untuk kisaran biayanya saya akan cerita di lain waktu gitu. Untuk kali ini saya akan hanya menceritakan caranya saja. Untuk biayanya saya ceritakan di lain waktu ya teman-teman. Tapi setelah itu nanti kita akan diberangkatkan ke pelatihan pusat, tergantung ya, ada beberapa banyak pelatihan pusat. Kalau jalur negeri kita ke Bandung gitu. Oh ya, maaf sebelumnya saya lupa. Untuk datang ke Jepang ini ada 2 jalur yang saya tahu. Yang pertama jalur swasta dan jalur negeri. Kalau jalur swasta ini udah tau lah ya perbedaannya jalur swasta sama negeri. Kita bisa bedakan jalur sekolah swasta di negeri, sekolah swasta di Indonesia dan negeri. Pasti beda dong ya, biayanya udah lebih besar di swasta. Jadi saya datang ke sini melalui jalur swasta, jadi biayanya agak banyak. Kalau negeri ada biayanya pasti, tapi untuk ketika udah nyampe di pelatihan pusat katanya gratis seperti itu. Dan kalau kalian memang masih bisa untuk datang melalui jalur negeri, ya itu the best lah gitu. Bukan menutup kemungkinan ya swasta pun gak bagus, tapi ya gimana ya, tergantung niat kita maunya ke Jepang lewat jalur apapun, yang penting legal kan bagus ya gitu. Terus udah ya, maaf terlambat bilangnya. Nanti setelah kita udah sampai di pelatihan pusat, kebetulan pelatihan pusat saya itu ya berasrama gitu, asrama cewek ke cewek, cowok gitu. Jadi di Jogja itu berasrama. Kalau saya dulu di pelatihan dasar itu kurang lebih hampir 4 bulan atau 4 bulan lah kayaknya ya, 4 bulan gitu, 4 bulanan segitu ya, saya kurang tahu sih, lupa saya. Jadi saya sekitar 4 bulanan di situ. Terus kalau banyak juga teman-teman yang nanya kemarin berapa lama prosesnya tuh udah saya bilang ya, itu tergantung nasib sama rezeki orang, nggak dipatok gitu. Nggak, misalnya kalau ada yang bilang ini 6 bulan harus udah berangkat gitu, itu kita nggak bisa pastiin ya. Jadi buat teman yang datang ke sini ya harus banyak sabar gitu. Terus nanti ketika itu saya di pelatihan pusatnya itu berasrama kan, taulah kehidupan asrama itu ya nggak bebas gitu. Terus kita harus masak sendiri, harus kerja sendiri, semua itu di asrama gitu. Cuman kalau pada saat itu di pelatihan pusat saya itu dikasih makan satu kali sehari, tapi biayanya untuk masak makan yang selanjutnya itu dibiayain sama pelatihan pusat. Cuman kayak gini loh, dikasih duit untuk belanja, terus nanti kita masak sendiri gitu. Terserah kita mau masak apa, yang penting duitnya dikasih. Yang dikasih makan langsung itu cuman waktu belajar gitu, cuman waktu sarapan sama makan siang. Kalau makan malamnya itu kita masak sendiri, dikasih duit, jadi kita belanja sendiri seperti itu. Terus ya saya mau bilang ya, namanya pelatihan pusat ya pasti udah lebih kejam gitu, udah lebih tegas, udah lebih disiplin gitu. Jadi harus persiapkan mental gitu loh.
ketika kita udah di pelatihan pusat nanti kan yang ngurusin itu biodata kita semua pokoknya akan diurusin sama pelatihan daerah seperti itu. Setelah itu nanti kita di pelatihan pusat kita belajar on time lagi. Kalau pelatihan dasar kan kita masih bisa kayak belajar itu nggak 1 hari full gitu kan. Kalau di pelatihan pusat karena kita hidup di asrama ya, aktivitas kita itu 1 harian full itu ya tentang Jepang gitu, maksudnya untuk ke Jepang gitu. Jadi kayak misalnya kayak aku dulu ya, aku tuh dari pagi jam 7 atau jam 8-an gitu udah masuk ke sekolah gitu, belajar bahasa Jepang. Jam 3 sore nanti selesai pelajaran bahasa Jepang. Jadi kita tuh ya cuma bahasa Jepang, nggak ada matematika. Ada sih matematika ujian doang. Kalau misalnya Sabtu ujian doang ya, kalau pelajarannya nggak ada gitu. Terus nggak ada IPA, nggak ada PKN ya guys, nggak ada juga bahasa Inggris. Kita ya nonstop belajar bahasa Jepang gitu. Tapi sistem istirahatnya itu banyak ya, istirahatnya banyak, cuma 10 menit. Yang paling banyak istirahat 1 jam itu ya cuma makan siang doang gitu. Terus nanti kita di situ belajar sampai jam 3 gitu. Dari jam 3 sampai jam 5 kita olahraga. Jadi cewek cowok sama aja gitu, nggak ada bedanya ya. 50 misalnya nih push up cowok 50 ya cewek juga 50 gitu, nggak ada bedanya gitu kan. Terus ya udah, kita harus bisa ngelaluin itu semua gitu. Ya udah sabar aja. Saya dulu di pelatihan pusat 9 bulan. Saya di Jogja 9 bulannya. Saya datang ke Jogja bulan 1, berangkatnya bulan 10. Jadi 9 bulan itu termasuk gak cepat-cepat juga sih, gak lama-lama juga. Jadi kayak ya masih bisa lah, gak nyampe 1 tahun. Karena ada juga ya guys yang sampai 1 tahun lebih, hampir 2 tahun baru berangkat. Jadi jangan langsung beranggapan datang ke Jepang itu pokoknya 6 bulan langsung berangkat gitu, nggak ada. Karena proses itu lebih bagus kita di Indonesia memperdalam dulu bahasa kita sampai di sini kita bisa ngomong gitu, daripada nyampe di sini nggak bisa ngomong gitu kan. Terus nyusun kalimat pun nggak bisa gitu. Nanti di sana kita banyak belajar ya, kayak belajar budaya Jepang, bahasa Jepang, terus tata tertib mereka gimana, senam Jepang gitu. Itu yang kita pelajari di situ banyak banget gitu. Terus kita juga belajar tentang menyelesaikan masalah. Dan nanti di situ di pelatihan pusat itu akan banyak sekali masalah yang harus kita selesaikan. Bagaimana cara kita menyelesaikan. Dan jangan sepele juga ya teman-teman. Karena banyak juga teman saya yang gagal pada saat itu bukan karena nggak bisa bahasa, tapi karena nggak bisa nyelesain masalah, atau bukan karena nggak ada duit gitu. Memang nasibnya aja yang Jadi kalau saya bilang ya, semua perjalanan hidup ini semua udah diatur sama Tuhan. Jadi ketika kita mau berusaha, kita berdoa aja sama Tuhan gitu. Karena semuanya itu memang udah diatur sama Tuhan. Kadang ada orang yang kita pikir udah bakalan berangkat, udah pastilah gitu. Tapi kan kita nggak tahu rezeki orang gitu. Jadi yang mau saya bilang, selain itu semua, buat teman-teman juga harus semangat. Nanti kita diajarin lagi lebih mendalam tentang bahasa Jepang. Terus setelah kita belajar, khususnya untuk cewek ya, cewek itu harus lulus tes bahasa minimal N4 atau N-Yong gitu. Jadi untuk level bahasa itu ada ya, kayak N-Yong, N-Go, atau N-Sang, N2 gitu kan. Jadi banyak banget itu soal-soalnya kayak JLPT, Japanese Language Test gitu kan. Nanti kita di situ cewek harus bisa lulus minimal N4 itu supaya bisa dicalonin jadi pekerja gitu. Kita nanti akan ikut wawancara lagi di sana. Nanti setelah kita udah lulus N-Yong cewek ya, yang buat cowok nggak harus sih. Setahu saya yang cewek harus bisa N-Yong minimal. Terus N-Yong untuk setelah udah lulus N-Yong nanti kita akan dikasih kayak kerjaan gitu, peluang kerja gitu. Kamu mau coba nggak di sini? Tapi karena walaupun kita udah lulus N-Yong belum tentu langsung dapat kerja gitu. Kita harus berusaha lagi karena kita akan langsung wawancara sama orang Jepangnya. Jadi orang Jepangnya akan datang ke Jogja, jumpa langsung sama kita. Kita diwawancarai pakai bahasa Jepang. Jadi kita pakai bahasa Jepang, mau nggak mau harus pakai bahasa Jepang gitu. Jadi nanti diterima atau enggaknya tergantung perusahaannya. Setelah diterima, kita akan diurusin lagi keberangkatan kita, tanda tangan kontrak. Setelah udah tanda tangan kontrak, nanti beberapa minggu atau beberapa bulan ke depannya kita medical check up. Jadi medical check up ini adalah penentuan terakhir untuk kita bisa berangkat ke Jepang gitu. Dan jangan sepele juga ya teman-teman, banyak orang yang gagal di medical check up gitu. Dan banyak orang juga yang udah mau berangkat juga gagal diberangkatin karena ada masalah. Jadi tetap harus hati-hati, tetap
stay humble atau rendah hati gitu, jangan neko-neko gitu kan. Kalau udah dapat kayak merasa udah tinggi gitu, tetap aja stay humble, rendah hati, berusaha dan lakukan yang terbaik seperti itu. Oke. Intinya udah banyak banget ya. Setelah udah nyampe di Jepang nanti ya udah kita akan ngerasain gimana Jepang. Perjuangan intinya gini loh, kalau kamu udah nyampe ke Jepang kayak aku dia merasain nyampe Jepang itu, aku rasa dulu waktu sebelum berangkat ke Jepang itu nyampe Jepang itu udah akhir gitu. Ternyata enggak guys, enggak gitu. Karena apa? Bekerja di Jepang itu nggak seperti yang kita bayangkan. Udah nyampe tenang gitu, enggak. Kita masih banyak sekali ujian buat cewek. Ada beberapa cewek pekerjaan yang diharuskan lulus N3. Bayangin, kita harus, kayak aku dulu harus N3 dan aku harus ngambil ujian N3 di Jepang ini gitu. Harus lulus. Kalau nggak lulus pulang. Terus ada juga ujian kerjaan, kayak misalnya nih pabrik plastik gitu kan ya, pabrik ini ada ujiannya, kalau nggak lulus pulang. Terus kalau ada masalah pulang. Jadi ibarat katanya ya, kalau kita bilang ya, perjuangan itu nggak ada yang namanya perjuangan akhir. Selama kita hidup nggak ada yang namanya batas akhir, semua itu pasti ada tahap-tahapnya. Kita nyampe di sini harus ada yang kita capai lagi, nanti kita nyampe yang kita capai ada lagi yang kita harus capai gitu. Jadi nggak selesai kehidupan ini. Ibaratnya selama kita masih bernapas, hidup ini adalah perjuangan. Jadi di atas semuanya itu adalah cara-cara yang kayak tertulis lah, yang bisa dijalani melalui tulisan. Tapi yang saya mau bilang, yang mau saya tekankan buat teman-teman sekalian, sebelum datang ke Jepang, saya mau bilang teman-teman, kumpulkan niat terbesar kalian gitu. Dan motivasi kalian gitu. Apa motivasi kalian datang ke Jepang? Itu yang paling utama. Karena kalau kita udah niat gitu, yakin, percaya kalau kita memang niatnya ke sini, apapun badai yang ada pasti kita bisa laluin gitu loh. Kita bisa laluin gitu. Banyak orang yang gagal di tengah perjalanan gara-gara apa? Gara-gara banyak yang gak niat, atau memang niatnya setengah-setengah, atau memang karena untuk coba-coba. Gini loh, ibarat katanya tuh kita kesini tuh memang udah harus penuh niatnya, karena untuk datang ke sini gak segampang yang kita bayangkan gitu. Jadi harus kumpulkan niat. Kalian juga akan tahu nanti gimana prosesnya kalau kalian udah tahu, udah masuk pelatihan dasar pusat. Saya nggak perlu cerita panjang lebar gimana suasana di sana. Yang penting saya percaya teman-teman kalau yakin dan niat pasti bisa melaluinya. Saya bisa, sama, kita semua sama. Kita diciptakan Tuhan punya kesamaan. Jadi saya yakin kalian juga pasti bisa datang ke sini kalau kalian niat. Dan yang kedua, jangan pernah lupa untuk berdoa teman-teman. Karena apa? Semua itu ya ibarat katanya tuh ya, semua itu hanyalah perjuangan semata. Kalau kita nggak berdoa, kita memang jalan kita nggak kesini, kadang-kadang kita nggak akan nyampe gitu. Sekuat apapun kita berjuang, kalau memang bukan jalan kita kesini, sama aja kita nggak bakalan nyampe. Makanya setiap kali teman-teman berusaha, jangan lupa bawa dalam doa. Saya yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya. Jadi itulah yang bisa saya ceritakan buat semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk singgah di YouTube channel aku, Deborah Paramita. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang kepo-kepo juga, atau mau tanya lebih dalam, atau mau aku buat konten apa gitu kan, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga udah nonton. See you in the next video. Bye bye.